Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tahapan-tahapan pada uji percobaan ketiga untuk kalian para mahasiswa yang menempuh praktikum kimia organik, yaitu tentang identifikasi senyawa alkohol. Nah, saya berharap tutorial ini sekaligus contoh percobaannya, demonstrasi percobaannya bisa memberikan informasi, mengantarkan kalian pada saat nanti mengerjakan sendiri di laboratorium pada saat kuliah, bisa memberikan atau lebih mudah atau lebih cepat dalam mengerjakannya. Baik, anak-anak, kita akan menggunakan 3 sampel utama, yaitu etanol, kemudian ada 2 propanol, dan yang ketiga adalah tersier butanol atau terbutanol. Dengan reagen yang kita gunakan cukup banyak, ada Lucas, ada KMNO4, ada 2SO4, ada peranitrat, dan ada kalium iodida. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai percobaannya saja. Kita mulai pada percobaan pertama tentang identifikasi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Saya akan mulai dari sampel alkohol, yaitu etanol, kemudian nanti ada 2 propanol dan tersier butanol. Dengan reagen yang pertama adalah ada 2SO4 2N dan kalium permanganat atau KMNO4. Kita mulai, saya ambil 12 tetes atau 1 mili etanol, kemudian saya tambahkan dengan H2SO4 ya, 3 tetes. Oke. 2N, kemudian ditambah 5 tetes KMNO4. Kita akan amati dengan penambahan H2SO4 2N sebanyak 3 tetes sebagai katalisnya, apakah nanti terjadi perubahan warna yang menunjukkan adanya reaksi antara etanol dengan KMNO4. Dari warna ungu sudah berubah menjadi warna merah, berarti di sini ada reaksi antara etanol dengan KMNO4. Kemudian kita masukkan sampel yang kedua, yaitu 2 propanol. Nah, ini adalah bahan 2 propanol. Kalian ambil dengan jumlah yang sama, yaitu 12 tetes. Selanjutnya ditambahkan dengan 3 tetes asam sulfat 2N dan 5 tetes KMNO4. Kemudian dikocok. Ya, di sini juga berubah menjadi warna merah, berarti menandakan ada reaksi ya, seperti hanya pada etanol. Terakhir kita menggunakan sampel terbutanol. Sama 12 tetes. Kita tambahkan dengan H2SO4 2N 3 tetes. Terus kita uji dengan 5 tetes KMNO4. Dari sini terlihat warna ungunya masih kelihatan, tidak berubah menjadi warna merah, ya, masih warna ungu, tidak seperti yang barusan, yaitu 2 propanol dengan etanol. Berarti di sini tidak ada reaksi antara KMNO4 dengan tersier butanol. Oke, itu adalah percobaan pertama. Nanti kita akan bahas diskusi apa yang terjadi dan reaksi apa yang terjadi antara etanol, 2 propanol dengan tersier butanol pada reagen asam sulfat dan KMNO4. Selanjutnya kita masuk pada uji berikutnya, yaitu masing-masing sampel golongan alkohol kita uji dengan penambahan Lucas. Nah, prosedurnya di sini adalah seperti yang ada di dalam buku kalian ya. Saya masukkan masing-masing kurang lebih 12 tetes atau 1 mili
Misalkan saya mulai dari etanol. Tetes ya. Ini etanol. Kemudian ditambahkan dengan Lukas. Ya, Lukasnya saya ambil harusnya di sana 2 mili ya. Saya pakai 1 mili saja atau 12 tetes, sama seperti hanya dengan sampelnya. Lukas 12 tetes melawan etanol 12 tetes. Nah, kita amati. Di sini hanya ada satu fase, ada larutan satu fase, bening semua. Setelah itu dari bahan ini, bentar saya siapkan dulu. Kita simpan, jangan sampai kita buang. Nanti kita akan gunakan untuk uji berikutnya. Jadi sampel kalian harus ingat-ingat, ini etanol ditambah dengan Lukas, disimpan jangan dibuang dulu karena nanti ini akan digunakan untuk uji berikutnya. Sampel yang kedua adalah 2 propanol. Sama jumlahnya, yaitu 12 tetes. Ditambahkan Lukas juga 12 tetes. Hasilnya larutan masih satu fase ya. Larutannya bening satu fase. Jangan lupa ini disimpan dulu, nanti ini akan digunakan lagi untuk uji berikutnya. Kemudian sampel yang terakhir adalah tersier butanol. 12 tetes ditambah dengan Lukas juga sama. Di sini langsung terbentuk keruh, larutan keruh antara 2 propanol, tersier butanol dengan Lukas. Ya, ini larutannya keruh sekali. Ya, keruh. Oke, kalian lihat di sini larutannya keruh, jangan lupa jangan dibuang. Nah, masing-masing tadi kita sudah uji dengan Lukas. Ya. Berikutnya adalah kita uji dengan perak nitrat dan kalium iodida. Yang dimaksud di sini adalah hasil yang tadi seperti ini etanol yang sudah diuji dengan Lukas, kita bagi menjadi 2 bagian untuk diuji dengan AgNO3 dan diuji dengan kalium iodida. Jadi ini nanti kita bagi 2 bagian. Kita ambil misalnya 5 tetesan untuk diuji dengan AgNO3 5 tetes, dan kita ambil 5 tetes lagi dari hasil yang Lukas terhadap etanol tadi, kita ambil 5 tetes untuk diuji dengan kalium iodida. Berlaku juga untuk sampel 2 propanol yang telah diuji dengan Lukas. Hasilnya tadi juga kita ambil 5 tetes untuk diuji dengan AgNO3 dan 5 tetes untuk diuji dengan kalium iodida. Sampai pada sampel yang terakhir yaitu tersier butanol yang sudah direaksikan dengan Lukas. Bukan mengambil etanol lagi atau propanol lagi atau tersier butanol lagi dari awal kita tambahkan dengan AgNO3. Tapi hasil dari uji
masing-masing sampel dengan Lukas. Baik, kita mulai. Baik, kita uji ya. Ini sudah saya siapkan tabung reaksi. Kita ambil hasil yang pertama, yaitu hasil reaksi antara etanol dengan Lukas. Kita ambil 5 tetes untuk diuji dengan KI 15%. Ambil 5 tetes ya. Ini adalah etanol yang sudah direaksikan sama Lukas. Kita akan uji dengan KI 15% di 5 tetes. Menghasilkan warna coklat ya. Ini adalah etanol ditambah dengan etanol plus Lukas plus KI. Kemudian 5 tetes dari etanol yang kita ditambahkan dengan Lukas, kita juga ambil 5 tetes untuk diuji dengan AgNO3. Yang dihasilkan adalah larutan ada endapan putih. Ya, dari sini kelihatan ada endapan putih. Itu adalah hasil reaksi antara hasil etanol dengan Lukas ditambah dengan AgNO3. Selanjutnya kita uji berikutnya, yaitu hasil reaksi antara 2 propanol dengan Lukas. Kita uji sama, kita ambil 5 tetes. Kita tambahkan dengan KI juga 5 tetes. Ini hasilnya kuning. Ya, larutannya berwarna kuning, bening-bening untuk yang 2 propanol. Kemudian kita ambil 5 tetes berikutnya. Antara hasil reaksi 2 propanol dengan Lukas, kita tambahkan 5 tetes AgNO3. Terbentuk endapan berwarna putih. Baik, kelihatan ya. Nah, terakhir kita masukkan hasil uji antara tersier butanol 5 tetes yang tadi ditambahkan dengan Lukas. Kita uji dengan KI 15%. Seperti hanya pada 2 propanol ya, kuning ya, kuning bening, kuning kehijauan atau kuning bening ini. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita coba yang terakhir antara hasil percobaan tersier butanol dengan Lukas. Kita ambil 5 tetes. Kita coba dengan dicampur dengan AgNO3 juga 5 tetes. Sama perubahannya, semuanya menunjukkan endapan putih. Ini ya, baik. Oke, itu anak-anak sederhana, percobaan sederhana. Jadi nanti kita atau kalian nanti jika melakukannya di laboratorium, kalau nanti ada surat edaran yang menyatakan bahwa kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan secara luring atau offline,
Maka tahapan-tahapan ini yang harus kalian lakukan dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa alkohol untuk membedakan mana yang termasuk alkohol primer, sekunder, tersier pada sampel yang kita gunakan, yaitu etanol, 2-propanol, dan terbutanol. Dengan beberapa reagen mulai dari UKAS, kemudian ada H2SO4 sama KMNO4, kemudian ada GNO3 dan KI 15%. Semoga tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, yang saya tunjukkan pada kalian memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.